Sunan Ampel is one of the Islamic universities in Surabaya that has a mission to be a competitive university internationally. The university has 9 faculties with 44 undergraduate study programs, 10 study programs for postgraduate degree, and 4 study programs for the doctorate. UIN Sunan Ampel Surabaya commits to holding an education that emphasizes balanced and integrated Islamic studies with science education, develop research on the integration of those two pieces of knowledge based on the community needs as well as to community engagement. To support the process of teaching and learning, UIN Sunan Ampel Surabaya has an excellent facility, such as the library with the representative collection, integrated laboratories, sports center, and a multi-purpose building. Audiovisual laboratory, Halal Center Laboratory, Syariah Islamic Bank, Health Center, UIN Samart, and Grinsa Inn. UIN Sunan Ampel Surabaya also uses an electronic doorstop as the security system. Concerning the standard of quality of education, UIN Sunan Ampel Surabaya follows the national standard such as ISO 9001 Certificate 2008 for academic services, web-o-metrics, university ranking in the aspect of institution website and repository. The University of Sydney regrets UIN Sunan Ampel Surabaya is ready to be an international university. The quality of UIN Sunan Ampel Surabaya is shown from the contribution of the institution as National Library Partner of Indonesia. UIN Sunan Ampel not only has a reputation nationally, but also internationally. International conferences, international community services, an international consortium, research collaboration, global competition, and obtaining overseas scholarships. And being competitive in the community as described in the university motto, building character qualities for the smart, pious, and honorable nation to strengthen the university vision as a world-class university. UIN Sunan Ampel Surabaya has received international students from Malaysia, Libya, and Thailand since 2012. In the technological era, the Technology Center and Database of UIN Sunan Ampel
cooperates with telecommunication company Google and Microsoft to be able to serve the community appropriately, effectively, and professionally. As an Islamic higher institution, UIN Sunan Ampel Surabaya provides teaching, research, and community development that emphasizes on integrated Islamic values with science education according to the standard of national and international education. UIN Sunan Ampel Surabaya also contributes to maintaining the unity of nation through the concept of Recitation Mengaji Indonesia, one of dakwah program initiated by UIN Sunan Ampel Surabaya as an affirmation of the vision of Islam in terms of peace, Islamic teaching and learning that is synergies with the ideals of the Republic of Indonesia. Dengan visi menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional, UIN Sunan Ampel Surabaya berupaya menjadi Center of Excellence, yakni menyelenggarakan pendidikan, riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing, yang diarahkan kepada cita-cita dan tujuan pendidikan tinggi, menyiapkan peserta didik yang mampu meningkatkan kecerdasan umat dan memberikan kontribusi dalam skala nasional dan internasional. Kami yakin bahwa dengan menjadi bagian dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya akan membuka banyak peluang dalam mengembangkan banyak pengetahuan dan potensi diri sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkenalkan, nama saya Hasnawati SPDI, guru SD Negeri 125 Impres Buluktuni, sekaligus mahasiswa PPG Dajjal LPTK Sunan Ampel Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM 2 Desember 2023. Mohon bimbingan dan perbaikan kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri. Demikianlah perkenalannya. Silakan dilihat videonya. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
kita masuk materi pada hari ini, Ibu akan mencek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, salah satu dari kalian silakan ucapkan. Said Yaman. Salaman. Kamu pelajar Pancasila. Tanahku negeriku.
materi pada hari ini yaitu meneladani Nabi Muhammad. Ya, tahu Nabi Muhammad? Ya, tapi sebelum kita masuk materi yang kita akan bahas pada hari ini, ada yang masih ingat dengan pelajaran yang lalu? Ya, apa ya? Ya, meneladani Nabi Ilyas. Siapa yang tahu keteladanan Nabi Ilyas yang bisa kita ambil di situ? Meneruskan perjuangan Nabi Ilyas untuk berdakwah. Ya. Dua. Ya, berarti menyembah, menyuruh, mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada beberapa teladan yang perlu kita ambil dari sifat Nabi Ilyas. Sekarang kita akan lanjut dengan materi sekarang, yaitu mana? Nabi yang terakhir. Ya, Nabi yang terakhir. Jadi kita perlu meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, baiklah ibu akan menceritakan kisahnya dulu. Saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad mulai dari kecil, kisah singkat ya, mulai dari kecil. Nabi Muhammad dilahirkan itu, Nabi Muhammad itu punya keluarga ya. Nama ibu Nabi Muhammad adalah Aminah. Bapaknya adalah Abdullah ya. Siapa yang bisa bantu? Ya, Abdullah. Ini sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad itu sudah jadi anak yatim. Di usia 6 bulan, Nabi Muhammad sudah yatim dalam kandungan. Jadi setelah Nabi Muhammad lahir, tidak lama kemudian ibunya tadi meninggal di usia berapa tahun? 2 tahun. Ya, 2 tahun kan? Ya, ibunya meninggal. Terus Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Ya, di usia itu. Tapi sebelum diasuh oleh kakeknya, Nabi Muhammad diikuti oleh Wanita. bernama Halimah Sa'diyah. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu sejak kecil itu dia sudah bersih, sudah dibelah apa yang ada di kotoran yang ada di yang dikeluarkan oleh malaikat. Jadi dia punya kelebihan, dia luar biasa dari waktu masih
Berapa tahun? Berapa tahun 12 tahun? 6 tahun. Ya, dia diasuh oleh kakeknya. Kemudian setelah kakeknya meninggal, ya, kakeknya meninggal, kemudian dia diasuh oleh pamannya di usia 12 tahun. Nabi Muhammad, tapi itu sebelum dia jadi nabi. Dia Muhammad namanya. Ya, di usia 12 tahun diasuh oleh pamannya. Sebentar, ada pertanyaan ya? Iya, jadi ada pertanyaan apa yang saya jelaskan tadi, ceritakan sebentar, bisa diceritakan kembali. Jadi di usia 12 tahun pamannya, ya, pamannya dia mengikuti pamannya berdagang, ya, berdagang di mana? Pasar. Ya, di pasar. Ya. Kemudian apa lagi? Ceritanya Nabi Muhammad bertemu dengan seorang wanita yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah berusia 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Maka dia menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian di usia 40 tahun Nabi Muhammad ya menjadi rasul. Tapi sebelum dia menjadi rasul, banyak tantangannya ya. Karena Nabi itu tidak berpendidikan, tapi dia bisa baca dan menulis dengan turunnya wahyu yang pertama, yaitu Iqra. Ya, kemudian ya, sampai di sini ada yang bisa menjelaskan kembali. Ada yang bisa menceritakan, bisa singkat tadi yang saya ceritakan. Ya. Ada, silakan. Kalau tidak ada, saya bertanya ya. Di usia dalam kandungan. 6 bulan. Ya, 6 bulan ya, bagus. 6 bulan. Terus di usia Nabi Muhammad disusui oleh siapa? Wanita yang bernama Siti dia ya, jadi kalimat dia. Kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul pada usia berapa? 40 tahun. Jadi baiklah, ibu akan memberikan tugas ya, tugas beberapa kelompok ya. Tugas kalian yaitu menceritakan kembali apa yang saya ceritakan tentang keteladanan Nabi Muhammad. Jadi silakan, ini saya bentuk kelompok 1, 2, 3, kelompok 3. Jadi silakan. Ya. Pada hari ini
kita akan simpulkannya. Ada yang bisa menyimpulkannya? Ya silakan. Sakina atau Siva, silakan Sakina. Kita simpulkan sama-sama ya. Ya, pertama, Muhammad di usia 6 bulan dia sudah jadi anak yatim. Kemudian, jadi keteladanan yang bisa kita ambil itu adalah kesabarannya. Ya, kejujurannya. Di 12 tahun dia itu berjalan dengan temannya, dia jujur. Ya, jadi karena kita akan sama-sama menutup pelajaran ini dengan sama-sama membaca doa sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang sempat kita dapatkan pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya semua, dan kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.